Sekarang saya punya lahan baru lagi. Lahan ini sebelum jadi seperti ini, itu sebelumnya seperti ini. Besok-esok wes tani, gak ada rezeki tanpa langit. Keringat netes jembare, sing penting halal atiku lekane. Ora ngeluh, ora sambat, senajan apa tetep semangat. Talan urip kudu dijalani, mesti buka talan rezeki. Aku cak kejo, ora wedi rekoso. Keringatku dadi berkah kanggo kulawarga. Senajan capek, atiku bunga. Sing penting jujur. Nah, sekarang penampaknya sudah berbeda ya teman-teman. Dari lahan yang seperti tadi, sekarang sudah berubah. Bisa saya tanami, ini sudah ada tanamannya di dalam. Di bagian sini ini empon-empon. Ini ada lengkuas, ada jahe, ada kunir. Yang sebelah sana masih kosong. Terus yang sini ini sudah muncul benih. Ini bidara apa ya, lupa saya beli online. Yang sini apa ya, lupa saya. Nanti kita lihat dalam kemasannya ya. Intinya dia sudah muncul ini ya, muncul dua daun karena emang tak sebar di sini. Nah, ini nanti kalau sudah besar tinggal kita pindah ke media tanam polybag. Kalau ini anggur, nah ini anggur saya belinya juga online, beli satu. Ini kalau nggak salah kemarin 7 ribuan. Ini anggur ini tak tanam di sini. Terus yang bagian sini ini labu siam. Labu siam ini saya nanam 2 sama ini. Yang itu kemarin saya cek itu sudah muncul akarnya yang di bawah. Cuma yang ini belum, saya nggak yakin ini. Ya mudah-mudahan hidup. Alangkah baiknya teman-teman kalau menanam labu siam itu yang sudah ada tunasnya, yang di sebelah sini ada tunas, ada daunnya, itu dia akan cepat berkembang. Kalau ini belum ada tunasnya, kemarin tak tanam yang di video yang awal dulu itu ya, yang di dalam polybag. Akhirnya tak pindah ke sini, yang itu sudah muncul akarnya. Kemarin tak toker ini sudah muncul, tak biarin dulu nanti tidak rusak akarnya. Terus tomatnya ini yang dari atas di sana, yang temannya yang itu sudah berbuah semua ya, alhamdulillah. Tak pindah ke sini. Nah, yang bagian atas tak bikin para-para seperti ini, anjang-anjang kalau orang kampung bilang. Nah, ini maksudnya apa? Nanti saat anggurnya ini sudah tinggi sama labu siamnya sudah tinggi, saya sudah tidak kesulitan lagi bikin para-para. Jadi sudah tak persiapkan. Ini juga sisa semua. Nah, ini belum tak tali ya, sudah saya siapkan tali rapia karena emang baru jadi kemarin sore. Nah, penampakannya seperti ini. Nanti saat labu siamnya sudah besar, jadi saya sudah nggak kesulitan lagi teman-teman. Tinggal mengencangkan bagian atas ini, cuma bambu sisa itu tak sigar itu ya. Terus buat para-para nanti tinggal nali pakai tali rafia. Memang kalau tidak dicicil perlahan-lahan, nanti saat dia sudah tumbuh besar nanti saya pasti akan kelabaan. Jadi lebih baik tak persiapkan dari awal. Jadi dari nol ya, memang benar-benar dari nol. Ini pohon yang di video tadi, ini akarnya. Wah, akarnya banyak banget, akar serabut. Nah, ini tak tongkeli semua sama batu-batu itu tak masukin sini semua yang ada di dalam sini. Nah, akarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan nanti nggak tumbuh lagi.
karena di dalamnya sudah ada tanamannya. Saya memperbanyak tanaman dulu ya, karena yang sini sudah tumbuh ya. Ini kita lihat, wah sawinya luar biasa, seneng banget saya. Nah ini dari nol ya, dari nol semua, makanya ini dia yang proses dari nol. Tak video ketika nanti tumbuhannya sudah besar, saya ada bisa flashback, oh awalnya dulu seperti ini, sekarang jadi seperti ini, seperti itulah. Untuk pucuknya, pucuk yang tadi, pohon yang di video awal tak manfaatkan ini. Ini saya ada botol-botol sirup bekas itu tak cat, yang pucuknya tak potong, tak masukin ke dalam botol. Ini ada airnya, ini hidup 100% hidup karena saya sudah mencoba. Jadi untuk menambah estetik kebun kita, daripada nggak bermanfaat botolnya, kita cat ya ala kadarnya, terus kita masukin air, kita tanamannya kita masukkan ke situ, nanti dia akan tumbuh akar serabut banyak banget di dalamnya. Nah terongnya sudah berbunga, alhamdulillah ya. Terus yang ini tidak bareng sama yang sawi tadi, ini belinya belakangan, alhamdulillah seger-seger juga. Terus ini juga benih baru, ini apa saya lupa, kalau nggak cabai hitam apa ya, lupa saya, nanti kita lihat karena kemarin mau tak tulisi kelupaan, sudah jeda waktu beberapa hari saya jadi lupa. Ini tadi habis siram-siram, lomboknya seger-seger semua. Terus bayam berhasilnya juga seger-seger. Terus ini media tanam siap saya tanami. Tanaman saya belum tahu nanti mau dikasih apa ya. Kangkung sudah ada, sawi sudah ada, bayam, lombok, terong, tomat, nanti pari. Saya rencana mau nanam pari karena pari itu sangat mudah sekali. Ini pepayanya, daun katuknya, dan ini ada teh. Habis siram-siram biasanya saya ngeteh. Kita ngobrol-ngobrol sejenak sambil ngeteh di pagi hari. Habis siram-siram menikmati tanaman, duduk-duduk sejenak sambil ya sebat dulu 1-2 batang, refreshing tiap pagi, dan nanti sore juga biasanya kita ngobrol-ngobrol sejenak dengan judul, dengan tema kita memanfaatkan waktu luang untuk kita isi dengan sesuatu hal yang positif. Contohnya ya ini tadi, berkebun atau tanam-menanam. Oke, jadi kenapa kita harus memanfaatkan waktu? Karena yang namanya tanam-menanam ya, bercocok tanam itu kan lama prosesnya ya kan, tidak ujuk-ujuk berbuah panen jadi besar, ntar videonya goyang-goyang. Nah, jadi saat kita mempunyai waktu luang, ayo kita menanam dari kecil dulu, dari nol dulu. Saya juga semuanya dari nol, saya karena nggak punya background petani ya, orang tua juga nggak ada background petani. Ayah saya sopir, ibu saya pedagang, jadi saya nggak ada keturunan dari petani. Cuma saya seneng aja lihat tanaman menanam itu, seneng. Jadi beberapa bulan akhir ini saya memanfaatkan waktu luang untuk ya ini, saya lakukan hal positif dengan menanam sayur-sayuran dulu. Kenapa sayur? Yang pasti dia mudah ya, kalau beli bibitnya juga nggak mahal. Kalau ukuran segini itu di daerah saya itu 200 sampai 300 rupiah. Kalau benih kamplean itu ya, kamplean itu ada yang 30.000 sampai 50.000 tergantung benihnya. Saya kalau dari benih kelamaan sih, kecuali yang tadi bidara sama cabai hitam, terus ada bunga juga, bunga-bungaan saya beli juga. Nanti ada bunga matahari, ada banyak sekali, cuma belum saya semai. Beberapa ada yang saya semai di situ tadi, cuma saya lupa yang saya semai itu apa, saya lupa. Yang di
itu black gitu. Ya intinya kita memanfaatkan waktu luang lah untuk kegiatan tanam menanam, karena setelah saya lihat ya dengan hasil tomat itu yang sudah berbuah itu, saya kok kepikiran nggak ada salahnya kita tambah populasi lagi, tambah tanaman lagi, tapi masih di sayur, belum ke buah-buahan ya, karena buah pasti akan mahal ya. Untuk bibit awalnya kan pasti akan beda dengan sayur. Kalau sayur kan murah, Rp1.000 itu kita sudah dapat 4-5 bibit yang ukurannya ya tingginya seginilah. Manfaatnya apa ya, banyak banget teman-teman ya. Yang pertama, saat sayur-sayuran sudah mulai membuahkan hasil ya, bisa kita konsumsi sendiri, terus sisanya bisa kita bagi ke tetangga. Kalau melimpah ya bisa kita jual, terus tambah oksigen yang pasti ya. Kalau hijau semua di sini yang panas banget nih, gersang ini, nanti kalau sudah besar-besar semua pasti oksigennya akan tambah bagus lagi. Terus apalagi ya, itu tadi memanfaatkan waktu luang untuk kita isi dengan hal yang positif. Salah satunya tanam menanam, dan ini pasti kan ke depan pasti menghasilkan ya. Untuk bayam berhasil ini tiap hari saya petik terus, entah itu buat masak mie, untuk campuran telur goreng, tak kasih bayam berhasil. Terus apalagi ya bisa ditumis juga bisa, banyak. Untuk bayam berhasil ini dia mudah, hidupnya mudah, tidak menjadi masalah di daerah panas atau dingin, dia akan tumbuh. Yang penting medianya yang bagus, sama dikasih pupuk ya, pupuk kandang aja sudah cukup. Karena waktunya lama, maka dari itu saya setiap pagi memanfaatkan waktu. Kalau sore cari tanah, biasanya cari tanah di tempat tetangga minta, nah saya stok untuk media tanamnya, karena saya nggak punya lahan. Jadi yuk teman-teman, sekali lagi saya selalu mengajak teman-teman untuk berkebun, karena ke depan itu kalau untuk bisnis ya dengan lahan segini yang enggak akan nendang ya, tapi setidaknya kita mempunyai ketersediaan pangan, diawali dari sayur-sayuran dulu, enggak masalah. Kita konsumsi sendiri, dengan berjalannya waktu berkembang, nanti kita akan tambah lagi. Kalau hasilnya melimpah ya itu tadi, pasti larinya akan ke perekonomian kita. Jadi nggak masalah dari kecil dulu, nanti ya semua kan berawal dari kecil, berawal dari hal yang mungkin tidak kita sengaja, mungkin dari yang tidak kita duga, ternyata kedepannya kok menghasilkan, ya kenapa tidak ya. Jadi yuk teman-teman, sekali lagi saya selalu mengajak kita kembali berkebun, bertani, bercocok tanam. Bukan kembali ya, kalau kembali seakan-akan kita dulu pernah melakukannya. Karena saya ya bisa dikatakan pemula ya, wis saya mulai dari yang kecil dulu dengan menanam sayur-mayuran dan memanfaatkan lahan yang ada ini, yang terbatas ini. Nanti saya yakin suatu saat ini akan penuh dengan tanaman, dengan sayuran, nggak ada salahnya nanti saya akan menambah buah-buahan ya, tapi ya itu tadi bertahap dulu, karena untuk buah itu costnya lumayan besar. Jadi kita nanam sayur-sayuran dulu aja. Oke teman-teman, sharing hari ini saya hari ini mau beli bibit pari, karena media tanamnya sudah ada. Nah ini nanti saya mau beli pari aja, saya tanam di sini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, tetap semangat, salam sukses untuk kita semua. Petani pagi mulai bersinar terang,
Pak Tani bergegas ke ladang dengan cangkul di pundaknya, menanam harapan di tanah. Oh Pak Tani, pahlawan desa, berkeringat demi bangsa. Sawah hijau, subur terbentang, berkat kerja kerasmu yang tak pernah hilang. Hujan turun tak jadi halangan, panas terik tetap bertahan, demi anak dan keluarga, agar bahagia sejahtera. Oh Pak Tani, pahlawan desa, berkeringat demi bangsa. Sawah hijau, subur terbentang, berkat kerja kerasmu yang tak pernah hilang. Oh Pak Tani, pahlawan desa, berkeringat demi bangsa. Sawah hijau, subur terbentang, berkat kerja kerasmu yang tak pernah hilang. Hasil panen membawa senyum, doa syukur selalu dihaturkan dari desa untuk negeri Pak Tani.